Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Arfan Saputra Channel yang membahas sharing tentang BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, buat kalian yang baru bergabung dan ingin mendapatkan informasi terbaru tentang BLT, silakan kalian klik tombol subscribe-nya dan aktifkan kode loncengnya terlebih dahulu ya, agar mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah mengklik tombol subscribe-nya. Semoga berkah dan memudahkan segala urusannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, kita langsung saja pada berita intinya. Hai semua, program Indonesia Pintar atau disebut PIP terbukti telah membantu jutaan peserta didik jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan pendidikan kesetaraan. Perjalanan panjang PIP ini melalui proses yang terus-menerus diperbaiki kualitas pelayanannya. Tujuannya jelas, supaya tidak ada anak dari keluarga miskin atau rentan miskin yang sekolahnya terhenti. Semua anak Indonesia harus terus bersekolah. PIP menjadi salah satu instrumen bantuan yang bersifat personal. Bantuan tersebut diberikan langsung dan menyentuh kepada peserta didik yang memenuhi syarat. Peserta didik bisa mencairkan dananya untuk membantu biaya personal pendidikannya masing-masing. Sejak tahun 2021, Kemendikbudristek melalui Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan atau Puslapdik meluncurkan Kartu Indonesia Pintar Digital. Lalu, apa itu Kartu Indonesia Pintar Digital? Kartu berbasis digital ini menggantikan KIP sebelumnya sebagai identitas penerima PIP yang berasal dari DTKS atau Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial. Jadi penerima PIP tidak menerima kartu secara fisik. Setelah ditetapkan sebagai penerima KIP, peserta didik dapat mengecek di aplikasi Si Pintar pada fitur Cari Penerima PIP atau dapat menghubungi sekolah. KIP digital ini dapat disimpan secara digital atau bisa juga dicetak loh. Lalu, apa manfaat diterbitkannya KIP digital ini? Pertama, distribusi Kartu Indonesia Pintar dalam bentuk digital lebih cepat dan lebih akurat. Kedua, data peserta didik hasil pemadanan antara DTKS Kementerian Sosial dengan data pokok pendidikan atau Dapodik Kemendikbudristek yang sudah ditetapkan sebagai penerima PIP dapat langsung diterbitkan KIP digitalnya. Jadi, tak perlu menunggu lama lagi, sudah bisa langsung diterbitkan kartu digitalnya. Manfaat ketiga, keberlakuan KIP dapat dilihat saat memindai QR Code pada kartu. Manfaat keempat, KIP digital dapat mempermudah proses verifikasi pada pelaksanaan program yang mensyaratkan KIP, salah satunya penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Manfaat terakhir, karena KIP berbentuk digital, maka akan terhindar dari kerusakan, kehilangan, atau penyalahgunaan KIP. Terobosannya luar biasa solutif. Lalu, bagaimana cara peserta didik mengetahui berlaku atau tidaknya status KIP tersebut? Peserta didik bisa mengetahuinya dengan memindai QR Code yang ada di kartu tersebut. Di hasil pindaiannya akan muncul status berlakunya KIP. Status berlaku artinya peserta didik telah ditetapkan sebagai penerima KIP pada tahun ini. Sedangkan status tidak berlaku artinya peserta didik belum atau tidak ditetapkan sebagai penerima KIP tahun ini. Beberapa hal yang menyebabkan KIP tidak berlaku adalah: pertama, peserta didik tidak terdaftar di DTKS Kemensos. Kedua, tidak padan saat pemadanan data antara DTKS dan Dapodik yang disebabkan karena adanya perbedaan data peserta didik. Ketiga, data peserta didik pada Dapodik tidak valid. Keempat, tidak ditandai layak PIP beserta alasannya pada Dapodik sekolah. Kelima, peserta didik meninggal dunia, putus sekolah, tidak melanjutkan pendidikan, tidak diketahui keberadaannya, atau menolak menerima KIP. Keenam, dilaporkan sebagai peserta didik dari keluarga mampu.
Melalui KIP Digital diharapkan mampu mendorong program Indonesia Pintar menjadi lebih baik lagi.